Hai Scorpio, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar? Semoga semua Scorpio yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Seperti biasa saya membaca kartu tarot. Kali ini saya baca energi spiritual path atau jalan spiritual Scorpio 1 tahun ke depan 2024, atau kapan saja menonton video ini mungkin ada pesan positif yang bisa teman-teman ambil ya. Di sini sebagian kartunya sudah saya bentang dari Oracle Card. Yang pertama past, present, future. Yang kedua struggle. Yang ketiga unlimited possibilities. Dan pesan universe purpose, pesan spirit guide, spiritual teachers. Dan di sini saya ambil lagi dari kartu tarot untuk Scorpio, jalan spiritual Scorpio 1 tahun ke depan. Oke. Oh, the world. Two of Swords. King of Cups. Oke Scorpio, jalan kehidupan kamu dalam fase spiritual di 1 tahun ke depan ada struggle ya. Ada perjuangan, ada effort yang akan kamu maksimalkan. Dan ini ada kaitannya dengan empati, rasa tidak tega, dan serba salah. Tapi kamu akan lebih mengutamakan rasa tidak tega kamu daripada nantinya kamu beresiko punya rasa bersalah. Dan situasi ini ada kaitannya dengan karma. Di sini ada past, present, dan future. Ada kaitannya dengan situasi yang sudah terjadi. Ini berarti situasi struggling kamu ini sudah kamu rasakan sebelumnya. Ketika kamu menonton video ini ya kamu sedang hampir puncak ini struggling kamu. Dan mungkin akan mencapai puncaknya di 1 tahun ke depan ini ya. Bisa kamu selesaikan gak sampai 1 tahun ya, atau bahkan bisa maksimal 1 tahun ke depan. Nah di sini ada unlimited possibilities ya. Berbagai kemungkinan ada. Jadi mungkin kamu akan berada di situasi kebingungan, berada di antara dua pilihan, bingung harus berbuat gimana. Karena kamu mengharapkan adanya kesempatan, adanya kemungkinan lain, adanya kabar positif gitu. Tapi unlimited possibilities ini menggambarkan hal-hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, Scorpio. Tapi mungkin hal-hal yang kamu harapkan bisa tidak terjadi. Nah itu jadi arahnya spiritual path kamu ini adalah tetap berjuang, berusaha semaksimal apa yang kamu mampu. Tapi untuk hasilnya jangan pernah kamu tentukan, karena hasilnya ini unlimited possibilities. Kamu gak akan tahu hasilnya. Yang tahu hanya Sang Pencipta alam semesta. Oke. Dan memang situasi struggling kamu ini akan menyebabkan akibat di masa depan. Dan ini sudah kamu ambil resiko ini. Kamu tahu bakal ada beberapa tanggung jawab yang akan kamu pikul dalam beberapa tahun ke depan. Ketika kamu berada dalam situasi struggling ini, misalnya kamu mengambil pinjaman ke lembaga pembiayaan dan itu cicilannya mungkin 5 tahun minimal ya, atau bahkan 10 tahun, kan itu untuk masa depan, future-nya kamu. Oke. Dan ini juga ada kaitannya dengan kehidupan masa lalu kamu, membayar hutang budi atau penuntasan karma, penyelesaian karma. Karma itu kan hutang. Sebenarnya hutang budi juga adalah bagian dari karma. Dharma juga adalah bagian dari karma. Karena karma itu kan takdir, hutang. Kemudian di sini ada World ya, Two of Swords dan King of Cups. Ini yang saya sebutkan tadi, kendala-kendala kamu adalah kamu ingin menyelesaikan ini, ingin menuntaskan ini, tapi kamu nggak tahu gimana akhir dari situasi ini, Scorpio. Karena sebenarnya kamu bisa menyelesaikan situasi ini, tapi kamu nggak tega. Entah kamu berada di situasi apa ya, cocokkan dengan situasi kamu nantinya pesan ini. Kamu nggak tega
kamu tuh bingung gitu. Mana yang harus kamu putuskan? Kamu harus memihak ke yang mana? Atau kamu harus mengambil cara apa, solusi apa? Udah nggak ada solusi lagi situasinya saat ini saya lihat. Karena unlimited possibilities. Di luar dari jangkauan kamu untuk bisa menentukan hasil akhirnya. Scorpio ya. King of Cups kan ya, dengan logika kamu berpikir, tapi juga dengan menggunakan perasaan kamu. Jadi kamu tahu kalau apa yang kamu ambil saat ini, situasi yang kamu jalani, kemudian resiko yang akan kamu tanggung ke depan, kamu sadar, kamu tahu dengan perhitungan kamu, dengan logika kamu, dan juga dengan empati kamu. Justru terkesan tidak wajar kalau kamu apatis atau tidak peduli. Itu yang kamu rasakan. Dan kalau kamu memang berada dalam situasi ini, maka kamu memang sudah berada dalam spiritual path kamu, jalan spiritualitas kamu. Ini adalah pengabdian kamu untuk jalan spiritualitas kamu. Yaitu tetap berjuang, tetap berusaha, tapi kuatkan keyakinan kamu kepada takdir Sang Maha Pencipta. Meskipun entah kamu sudah minta bacain Vedic, entah kamu sudah minta bacain tarot dari saya atau dari tarot reader lain atau dari Vedic reader lain, dan segala gambarannya sudah kamu tahu ke depannya. Meskipun seperti itu, tapi itulah gunanya. Sebenarnya bacaan Vedic itu adalah bacaan yang 99% akurat. Ya. Tapi 1%-nya itu adalah ketentuan Sang Maha Pencipta. Disitulah fungsinya kita harus percaya terhadap Tuhan, Sang Pencipta. Karena kalau kita nggak percaya terhadap keajaiban Tuhan, Sang Pencipta alam, maka kita akan percaya kepada bacaan tarot ataupun bacaan Vedic yang katanya akan begini, katanya akan begitu. Oke. Disitulah peran Sang Pencipta, meskipun hanya 1%. Tapi 1% itu akan bisa mengubah 99% dari apapun situasi gambaran yang sudah pasti bisa kamu lihat. Misalnya kamu udah yakin banget ini gak ada harapan, udah zonk, gak akan ada harapan gitu. Kamu tanya ke sana kemari pun dari orang yang berpengalaman, iya memang udah gak ada harapan. Kamu gak akan goals dapat project itu misalnya, Scorpio, atau kamu gak akan bisa mendapatkan itu misalnya. Tapi kamu harus tetap berjuang, tetap berusaha. Kenapa? Karena Tuhan Sang Pencipta alam melihat perjuangan kamu, Scorpio. Dan itu akan bisa merubah dari apa yang terbaca, apa yang kamu lihat. Apa yang kamu prediksi itu akan berubah. Itulah keberadaan Sang Maha Pencipta. Sedikit cahaya di dalam diri kamu, itulah cahaya ilahi. Tapi jika kamu bisa yakin sepenuhnya kepada Sang Pencipta, seluruh tubuh kamu akan bercahaya. Oke, itulah yang tadi saya katakan 99% banding 1%. 1% kepercayaan kamu terhadap kekuasaan Sang Maha Pencipta, Sang Penentu, kekuatan di atas kekuatan, akan bisa merubah 99% situasi yang sudah bisa kamu prediksi. Itu ya, Scorpio, unlimited possibilities. Jalan spiritualitasnya harus menyerahkan segala ketentuannya kepada Sang Maha Pencipta, hasil akhirnya kepada Sang Maha Pencipta. Apapun perjuangan kamu, sekuat apa, sekeras apa, sebesar apa perjuangan kamu, jangan minta perjuangan kamu untuk dibayar. Ya Tuhan, saya udah berjuang sejauh ini, tolong berikan hasilnya segini. Gak bisa, karena ini ada kaitannya dengan karma juga. Oke. Serahkan semuanya, hasilnya kepada Sang Maha Pencipta. Kalau kamu udah capek, kalau kamu ngerasa udah maksimal ini, gak ada lagi tenaga saya, udah, saya serahkan semuanya ketentuan kepada Engkau, wahai Sang Pencipta. Inilah yang diinginkan universe kepada kamu. Energi kamu mengarahnya ke sana, Scorpio ya. Dan pesan universe, purpose ya. Kamu harus tahu kenapa kamu ditempatkan dalam situasi ini. Pesan universe kepada kamu. Karena ini adalah purpose, tujuan hidup kamu. Apa tujuannya? Past, present, future. Dan the world, menyelesaikan karma, dharma, menyelesaikan hutang-hutang kamu, dan kamu juga akan mendapatkan pembayaran hutang dari orang-orang yang dari past life punya hutang kepada kamu, entah itu hutang budi, entah itu hutang materi. Tetaplah menerima keadaan kamu, situasi kamu saat ini, karena kamu harus tahu ya, kenapa kamu ditempatkan dalam situasi ini. Oke?
Scorpio. Kemudian pesan spirit guide kamu yang selalu mendampingi kamu, spiritual teacher, guru spiritual. Scorpio, spirit guide berkata, di sini ada purpose, dan di sini katanya your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Kamu akan dibentuk menjadi seseorang yang memiliki kemampuan spiritual untuk menyembuhkan dan untuk mengajarkan orang lain. Ini adalah proses kamu dibentuk, digembleng kamunya Scorpio. Dan memang pelajaran spiritual itu beda dari pelajaran formal yang hanya materi. Beda juga dengan pelajaran kamu dalam mengambil profesi ataupun belajar bidang-bidang tertentu. Beda. Karena spiritual akan ngajarin batin kamu, psychic development, ngajarin mental kamu, ngajarin kamu untuk berpikir, ngajarin kamu untuk percaya kepada keajaiban, kepada hal-hal yang di luar kotak berpikir kamu. Oke. Dan apa yang kamu alami, situasi yang sudah kamu alami di masa sebelumnya, sampai nanti pada puncaknya, akan bisa kamu sharing kepada orang lain. Tapi yang kamu sharing bukan kisah kamu ini, bukan. Seperti halnya juga saya dalam membaca kartu tarot ini, saya kan gak cerita tentang apa yang saya hadapi, tapi saya menceritakan hasil, kesimpulan dari pesan kenapa saya berada di situasi itu. Begitu juga kamu Scorpio, yang nantinya pengalaman kamu ini akan jadi obat untuk orang lain. Kamu juga mungkin akan tertarik nantinya dengan ilmu penyembuhan, atau selama proses ini kamu akan ngerti tentang pengobatan, tentang penyembuhan. Ngerti kamu bagaimana melapangkan hati, bagaimana caranya bersabar, ngerti kamunya. Jadi ketika kamu nanti berhadapan dengan orang yang menceritakan penderitaannya, kamu biasa aja, karena kamu udah melalui yang lebih parah dari itu. Dan kamu bisa kasih bimbingan, saran, solusi, motivasi. Oke, Scorpio. Dan ini gak akan kamu dapat. Kamu berguru ke gunung manapun, ke laut manapun, kamu gak akan dapat. Karena ini memang langsung dari Sang Pencipta kepada kamu, yang membuat kamu berjalan di jalan spiritualitas kamu ini. Kamu akan dibentuk menjadi guru spiritual. Kapan itu ya? Entah kapan, suatu saat nanti. Tapi mungkin kamu tidak menyadari bahwa apa yang kamu lalui terlihat tegar, sabar, bisa melewati ini semua. Mungkin ada beberapa orang yang memandang kamu saat ini Scorpio, wah Scorpio kuat banget ya mentalnya. Otomatis mereka sudah belajar tentang spiritualitas kamu, Scorpio. Oke, semoga memahami ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat, Scorpio. Jangan lupa di like, comment, share video ini. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman harus join dulu membership. Linknya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching, Scorpio. Bye-bye.